Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat Tuhan, naikkan pujian penyembahan kita kepadanya. Dia layak terima pujian sembah kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lekatkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, syukur terima kasih Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan, sebagaimana kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu, Rasul Paulus membuka pasal 6 ini dengan mengemukakan persoalan yang krusial, yaitu jika kita diselamatkan dari keberdosaan karena anugerah Allah, bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu makin bertambah banyak? Kan kita masih di dunia, masih ada dalam tubuh jasmani. Pertanyaan ini mungkin yang merupakan pertanyaan yang memenuhi benak orang-orang Yahudi pada waktu itu, ketika mereka mendengar perkataan Paulus dalam Roma 5 ayat 20-21 sebelumnya, yang melatar belakangi pasal 6 ini.
Dikatakan di pasal 5 ayat 20-21, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Seakan-akan ayat ini mengandung arti semakin banyak dosa seorang, maka semakin besar kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak apa-apa berbuat dosa karena kasih karunia Tuhan akan makin melimpah. Ini tidak tepat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus menjawab dengan sekali-kali tidak. Bolehkah kita berbuat dosa supaya anugerah itu makin bertambah banyak? Sekali-kali tidak. Apa yang menjadi alasan Paulus? Yang menjadi alasan adalah karena kita telah mati bagi dosa. Berkali-kali dikatakan di ayat 2 sampai dengan ayat 8, yang juga diulang lagi di ayat 11. Mati bagi dosa. Mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging kita, sebagaimana Kristus mati di kayu salib saat menanggung dosa umat manusia. Mati bagi dosa berarti juga mematikan manusia lama kita. Artinya kita yang telah dibebaskan, kita tidak mau menjadi budak dosa itu. Tidak membiarkan dosa berkuasa atas kehidupan kita. Kita tidak menyerahkan diri untuk berdosa. Nah, jika di dalam Kristus kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih bisa hidup dalam kubangan dosa? Paulus menegaskan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita tidak akan betah hidup dalam keberdosaan. Karena kehidupan oleh anugerah Allah merupakan fase hidup baru, ya, di dalam Yesus Kristus, yaitu kita hidup bagi Allah. Nah, bagaimana seharusnya kita hidup bagi Allah? Yaitu hidup dalam kasih karunia. Ayat 12, 13, 14 menjelaskan bahwa orang yang hidup dalam kasih karunia tidak menyerahkan diri kepada perbuatan dosa, melainkan hidup berserah kepada Allah serta siap sedia kapanpun waktunya dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya seorang Kristen tetapi masih betah dan senang hidup dalam lumpur dosa, sesungguhnya imannya patut dipertanyakan. Berbicara tentang dosa, bukan hanya dosa yang dicatat dalam 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. Tetapi dosa-dosa dalam tutur kata perkataan kita, di dalam hati kita, bahkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita tidak melakukannya untuk Tuhan, kita berdosa. Oleh sebab itu, kita mesti mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu artinya adalah hidup kita menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Setiap hari hidup kita adalah ibadah kita. Oleh sebab itu, berkata-kata baik, berpikir baik, bertindak baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kebenaran firman yang mengawali hari kami hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami hidup bagi Allah, karena kami telah menerima kehidupan baru dari Tuhan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bimbing kami Tuhan, bertutur kata yang baik, berpikir yang baik, memiliki hati yang bersih,
dan sikap perbuatan yang memuliakan Tuhan. Melalui kebenaran firman hari ini kami menyadari bahwa ternyata hidup kami adalah ibadah kami. Ini artinya hidup kami persembahkan kepada Tuhan, bukan menyakitkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan seharusnya kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan mendukakan-Mu Tuhan. Bimbing oleh kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup memuliakan Engkau. Kesempatan yang baik kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk pemerintah, Kepala Negara, Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau berkati dan Kau tolong, beri kesehatan selalu dan hikmat yang dari Tuhan, menolong dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, memimpin negeri ini menjadi negeri yang lebih baik dan memberi keadilan bagi masyarakatnya oleh karena Tuhan, sehingga kami dapat beribadah memuliakan Tuhan, kami dapat bersaksi di bumi ini dan memuliakan Engkau, dan Indonesia diberkati. Berkati pertumbuhan ekonominya, berkati alamnya, sehingga ada keadaan yang baik, dijauhkan dari bencana-bencana. Saat ini memasuki musim pancaroba, Tuhan menolong negeri kami dari bencana-bencana alam. Kecelakaan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Indonesia dengan keadaan yang baik. Berkati para menteri yang membantu tugas presiden, sehingga Indonesia menjadi lebih baik dalam segala bidang. Secara khusus berdoa untuk keamanan, ketentraman. Kami berdoa untuk Polri, kami berdoa untuk TNI dapat menjaga keamanan, ketentraman di Indonesia ini. Dan kami berdoa untuk rakyatnya, masyarakatnya, supaya dapat bekerja sama dengan pemerintah sehingga negara kami boleh maju dan boleh makmur sebagaimana dirindukan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, di mana juga berada, dan secara khusus gereja Jemaat Kristen Indonesia SEMA, di mana Engkau menempatkan kami di Sunter. Tuhan, Engkau memberkati kami, dan keberadaan kami sungguh membawa dampak bagi lingkungan kami. Banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu, juga umat Tuhan yang misioner, yang selalu rindu memberitakan firman, menjangkau jiwa-jiwa, dan memuliakan Tuhan. Berkati ibadah-ibadah kami, Engkau hadir dan melawat umat-Mu dalam firman dan roh, menjamah setiap hati yang lemah Engkau kuatkan, yang patah hati Engkau peluk Tuhan, Engkau kuatkan kembali, Engkau beri masa depan, pengharapan, sehingga setiap orang yang beribadah menemukan Engkau secara pribadi, diubahkan hidupnya, berkemenangan di dalam Engkau. Demikian kami menyerahkan sepanjang hari ini kehidupan kegiatan dari umat Tuhan yang bekerja, yang membuka usahanya, yang sekolah. Tuhan jaga lindungi kami semua. Tuhan berkati kami semua. Sehat oleh perlindungan pertolongan yang daripada Tuhan. Berhasil oleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.